berdasarkan penjelasan atas materi tersebut. Materi yang pertama adalah menggunakan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang telah dijanjikan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Pengertian menurut Hartono Suryo Pratikno menyatakan bahwa perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu spesies dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak terdiri dari sejumlah uang dalam arti pembayaran yang sah. Menurut pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak ketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Yang ternyata Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang yang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama mengatur like person yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti bahwa hak atau subjek hukum di dalam hukum. Yang kedua, sebagai orang di dalam selanjutnya objek dari perjanjian jual dan beli. Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. Jika undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri. Dalam pasal 130 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah dengan bahwa jumlah barang tidak tentu. Jumlah itu dia tentukan atau dihitung. Pihak dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan di dalam kontrak dan perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi transaksi di antara pihak. Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah besarnya harga jual beli dan besarnya harga modal yang disepakati, objek atau barang yang ditentukan, cara pembayaran, biaya yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, dan kewajiban menutup asuransi jika diperlukan. Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah pertama dapat ditentukan, yang kedua dapat diperdagangkan atau diperbolehkan, yang ketiga mungkin dilakukan, dan yang keempat dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya yang menjadi hak dan kewajiban penjual dan pembeli, ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi pasal di atas menyatakan bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Di samping itu, pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Yang selanjutnya, kewajiban penjual dan pembeli. Berdasarkan pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua kewajiban penjual, yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari
dari si penjual kepada si pembeli. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua macam penyerahan hak milik masing-masing yang berlaku untuk masing-masing macam-macam barang, yaitu diantaranya, pertama, untuk barang bergerak, cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Yang kedua, untuk barang tetap yang tidak bergerak, dengan perbuatan yang dinamakan balik nama, sebaiknya ketentuan dalam pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Segala sesuatu yang mengenai tanah dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi. Menurut pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu. Sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu 3 bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli. Pengertian bahkan akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ramadan. Ya, terima kasih Tony atas waktunya. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian lembaga perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kepala SK Menke RI Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang ada di bidang keuangan, di mana lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana, menyalurkan kepada masyarakat, dan memberikan biaya investasi pembangunan. Jasa atau layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat adalah jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa penjualan mata uang asing, jasa clearing, dan lain-lain. Undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia. Saat ini, undang-undang perbankan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ada beberapa pasal yang diamandemenkan seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank. Awalnya kewenangan perizinan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, namun akhirnya kewenangan itu diserahkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Karena kondisi tersebut, seiring waktu langkah-langkah pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia bahkan memberikan tugas pembinaan kepada Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Bank. Sampai akhir tahun 1999, Bank Indonesia selain diberikan kewenangan moneter juga diberikan kewenangan sebagai lender of the last resort. Sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia bisa memberikan kredit dalam skema kredit likuiditas Bank Indonesia dan juga bantuan likuiditas Bank Indonesia. Seiringnya waktu, Bank Indonesia ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan tidak menyalurkan kredit lagi. Hal itu juga tertera dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Fungsi lembaga perbankan. 1. Sebagai lembaga perantara. Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat. Misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah, dan tabungan lainnya. Yang kedua, sebagai penyalur dana ke masyarakat.
Lembaga perbankan selain menjadi lembaga perantara juga memiliki manfaat sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini juga ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga ada membantu perekonomian rakyat. Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian rakyat supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pembisnis. Yang keempat, sebagai sistem pembayaran. Lembaga perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, clearing antara bank, dan lain-lain, sehingga bisa membantu dalam pembayaran antar pembisnis. Yang kelima, sebagai penyedia jasa keuangan kegiatan perekonomian. Lembaga perbankan menjadi penyedia jasa-jasa berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Jasa-jasa bank seperti penitipan barang berharga, jasa penyelesaian tagihan, dan jasa pemberian jaminan. Yang keenam, sebagai agen pengembangan. Lembaga perbankan menjadi agen pengembangan. Bank memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat, yang mana sebagai penting untuk kelancaran berjalannya sektor real. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan juga berkonsumsi yang berkaitan dengan uang. Jenis lembaga perbankan. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu memelihara nilai mata uang atau menjaga stabilitas mata uang rupiah. Kestabilan ini meliputi stabilnya barang atau jasa, stabilnya nilai tukar dengan mata uang asing. Bank Indonesia memiliki dasar hukum operasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melakukan pembayaran, mengatur dan mengawasi bank umum. Bank Indonesia adalah lembaga yang merupakan bagian dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 12, bank umum bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemerintahan untuk melaksanakan program peningkatan taraf hidup masyarakat melalui koperasi, usaha kecil atau bahkan usaha menengah. Bank umum juga bisa membeli sebagian atau seluruh angsuran melalui pelanggan atau tidak lewat pelanggan ini, atau ketentuan pembelian anggaran ini diatur lebih lanjut dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan kredit, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8. Selain itu, bank umum juga harus memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan serta pembiayaan yang dilandasi prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat memiliki makna yaitu yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam melakukan kegiatan keuangan, Bank Perkreditan Rakyat tidak jauh berbeda dengan bank umum. Kegiatan tersebut mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun ada sedikit perbedaan antara Bank Perkreditan Rakyat dan bank umum, yaitu Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan untuk memberikan jasa keuangan seperti menerima simpanan giro, valuta asing, dan asuransi. Maaf, masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.